Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperkenalkan diri kepada Anda bahwa saya adalah host Gen Miranda TV. Tapi tak lupa pula kita mengingatkan kepada Anda sekalian bahwa Sanana Gusmao mengatakan Timor Leste akan mati 10 tahun lagi. Tapi video kali ini kita melupakan Timor Leste hanya sementara. Tapi kita sekarang membahas dalam negeri Indonesia, yaitu Presiden Republik Indonesia yang ke-8, Bapak Prabowo Subianto. Video saya sebelumnya saya tentang membahas Prabowo Subianto yang hanya menjabat 3 hari jadi presiden Indonesia, tapi beliau berhasil menutupi kebocoran sekitar 300 triliun. Baru 3 hari menjabat, beliau sudah menutupi kebocoran sekitar 300 triliun. Tapi kali ini beliau sedang keluar negeri, keliling Eropa, karena diundang oleh negara-negara tersebut. Tapi beliau berjalan-jalan ke Eropa bukan jalan biasa, tapi beliau mendapatkan investor di luar negeri untuk dibawa ke Indonesia sekitar 18,5 miliar dolar. Anda tahu berapa itu 18,5 miliar dolar? Kalau dirupiahkan sebanyak 400 triliun rupiah. Investor ini sudah siap setelah 2024, yaitu Januari 2025, mereka sudah masuk ke dalam Indonesia untuk berinvestasi di dalam negeri Indonesia. Kita sebagai rakyat Indonesia sangat senang karena uang yang masuk tahun 2025 sekitar bulan Januari sebanyak 400 triliun rupiah. Artinya uang yang akan beredar di Indonesia sangat banyak. Selama ini sebelum beliau menjabat sebagai seorang presiden, uang yang dia tutupi kebocoran keluar negeri, beredar di luar negeri, tapi uangnya itu sekarang akan beredar di dalam Indonesia. Investasi masuk di Indonesia berarti akan mengurangi kemiskinan, akan mengurangi pengangguran. Itulah yang dicari oleh Bapak Presiden Prabowo ketika ke luar negeri. Ini adalah berita dari Gen Miranda TV. Prabowo bawa pulang komitmen investasi sekitar 18,5 miliar dolar, yaitu sekitar, kalau dirupiahkan, sekitar 400 triliun rupiah. Yang pertama, Bapak Prabowo mendapatkan investasi dari negeri Cina 10,07 miliar dolar AS dari Cina. Alhamdulillah. Ketika Bapak Prabowo berkunjung ke Cina baru-baru ini, dia mendapatkan 10,07 miliar dolar AS dari Cina. Kunjungan Presiden Prabowo ke Cina menghasilkan investasi ke Indonesia senilai
kalau dirupiahkan sekitar 10,07 miliar dolar AS atau setara 157,64 triliun rupiah. Kerjasama yang baik, kawan. Dan Bapak Presiden selanjutnya ke Amerika Serikat mendapatkan 1,1 miliar dolar AS dari Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat akan berinvestasi ke sektor kesehatan dan tenaga kerja di Indonesia dengan nilai 1,1 miliar dolar. Kalau dirupiahkan 17,7 triliun rupiah. Terima kasih Amerika. Dan yang ketiga, dari Amerika, Bapak Prabowo langsung terbang ke Inggris. Beliau di sana mendapatkan investasi sekitar 8,5 miliar dolar AS dari Inggris. Presiden Prabowo menghadiri CEO forum yang digelar di Lancaster House, London, Inggris pada Kamis 21 November 2024. Prabowo menyebut bahwa ia berhasil membawa komitmen investasi sekitar 8, miliar atau sekitar 135 triliun rupiah. 135 triliun untuk bawa ke Indonesia. Ini adalah sudah positif. Artinya selama 16 hari Bapak Prabowo mendapat investasi dari luar sekitar 400 triliun. Dan tahun depan uang akan berputar di Indonesia sekitar 800 triliun selama 1 bulan Bapak Prabowo sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indarwati yang turut hadir mendampingi Prabowo dalam forum tersebut menjelaskan para CEO sangat tertarik pada berbagai sektor prioritas di Indonesia, termasuk transisi energi, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah peningkatan kualitas pendidikan, khususnya dalam bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika, serta kesehatan. Jadi kawan, untuk apa seorang presiden ke luar negeri tapi hanya tangan kosong kembali ke negerinya? Tapi Bapak Prabowo Subianto mendapatkan investasi selama beliau berkeliling ke Eropa. Investasi yang sudah positif masuk di Indonesia sebanyak 400 triliun. Itu yang sudah positif, tapi sekitar 500 triliun masih menunggu tanda tangan Bapak Prabowo Subianto. Jadi saya ingin ingatkan kembali kepada Bapak Presiden Timor Leste Sanana Gusmao, Bapak Presiden Ramos Horta, untuk apa berjalan-jalan ke luar negeri cuma hanya menghabiskan uang negara, tapi kembali ke luar negeri tidak bawa apa-apa. Setelah pelantikan, 2 hari setelah pelantikan Bapak Prabowo, datanglah penguasa Timor Leste bernama Sanana Gusmao memeluk beliau, meminta investor masuk ke Timor Leste. Tapi Bapak Prabowo tidak mau. Bapak Prabowo tidak mau investasi ke Timor Leste karena Bapak Prabowo sudah tahu otak keras, otak dungu yang berada di Timor Leste. Namun investasi kecil-kecil dari Indonesia tetap masuk di wilayah Timor Leste melalui swasta. Apakah di Timor Leste Australia pernah berinvestasi di Timor Leste? Nol, tidak ada.
Australia tidak pernah berinvestasi di Timor Leste, tapi minyaknya dikuras secara paksa dan dibawa ke Australia. Apakah pemerintahan Portugis pernah berinvestasi ke Timor Leste? Tidak ada. Karena pemerintahan Portugis tidak suka dengan Timor Leste. Karena orang-orangnya, sumber daya manusianya nol. Tapi yang berinvestasi ke Timor Leste adalah pengusaha-pengusaha swasta yang dari Indonesia yang ke Timor Leste, tapi perusahaan dari pemerintahan Indonesia tidak mau berinvestasi di Timor Leste. Jadi saya mengingatkan kepada seluruh pejabat Timor Leste, jangan jalan-jalan ke luar negeri cuma hanya menghabiskan APBN dalam negeri Timor Leste. Tapi kembali ke luar negeri, mereka ke Timor Leste tidak bawa apa-apa, investasi nol, buntu, karena di Timor Leste sumber daya alam tidak ada. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.